Kurban ini teman-teman sekalian adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah Idul Adha dan ikuti berkurban setelahnya. Dan yang paling afdal kata ulama, setelah salat Idul Adha kemudian langsung berkurban. Walaupun dia masih punya pilihan untuk berkurban beberapa hari setelahnya. Khilaf di antara ulama tentang masalah mana yang lebih afdal dalam hewan kurban. Setelah mereka sepakat bahwasanya hewan kurban hanya bisa pada 3 jenis ekor hewan saja dan tidak bisa diganti dengan yang lain, yaitu unta, sapi dan juga kambing, dan masuk dalam kambing adalah domba. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Dan para ulama mengatakan hewan kurban masuk dalam 3 jenis saja, yaitu unta, sapi dan juga kambing, masuk di dalamnya juga domba. 1 ekor kambing atau domba bisa dicukupkan untuk 1 keluarga. Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam hadis Ibnu Majah, laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing atau domba untuk dirinya dan anggota keluarganya. Mereka makan sebagian dan memberi makan orang fakir miskin sebagiannya lagi. Kata para ulama, andai saja seorang suami ataupun seorang istri masing-masing memiliki kemampuan dan masing-masing berkurban, maka itu lebih afdal lagi. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia cukupkan dengan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Sementara untuk sapi dan juga unta maksimal 7 orang bisa partisipasi, tapi tidak harus 7 orang. Beranjak daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, kami menyembelih bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Sementara syarat-syarat berkurban ada, yaitu yang pertama harus dipenuhi syarat umur hewan kurban. Hewan kurban yang bisa dikurban adalah musinnah. Di dalam hadis disebutkan musinnah, jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Kecuali kalau kalian tidak mendapatkan musinnah, maka kalian boleh menyembelih jaza'ah. Sementara ulama mengatakan yang dimaksud dengan musinnah adalah kalau unta disebut musinnah berarti yang berumur 5 tahun. Sementara sapi musinnah yang dimaksud adalah minimal 2 tahun. Dan kambing musinnah adalah 1 tahun. Dan yang dimaksud dengan jaza'ah, kata Nabi SAW, kalau kalian tidak dapat musinnah dari kambing, maka carilah jaza'ah. Dan jaza'ah adalah domba yang berumur 6 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, wahai Rasulullah, aku tidak punya kecuali jaza'ah, tidak dapat kecuali domba yang berumur 6 bulan untuk kurban. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu berkurbanlah dengannya. Juga teman-teman sekalian, syarat yang kedua selain umur adalah tidak boleh ada cacatnya. Boleh jantan, boleh betina, tapi tidak boleh ada cacat. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 jenis hewan yang tidak sah untuk disembelih atau dijadikan kurban. Yang pertama, yang cacat sebelah matanya dengan cacat yang jelas. Yang kedua, yang sakit dengan sakit yang jelas. Yang ketiga, yang pincang dengan kebincangan yang jelas. Dan yang keempat, yang kurus kering. Juga teman-teman, syarat yang ketiga adalah selepas sholat Idul Adha. Siapa yang berkurban sebelum Idul Adha selesai, termasuk khutbahnya, maka tidak dihitung kurban. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami, maka telah benar penyembelihannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Juga di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, yang paling pertama kami lakukan di Idul Adha adalah kami kerjakan sholat id dulu. Kemudian kami pulang ke rumah untuk menyembelih, atau kami pulang setelah itu berkurban. Barang siapa yang melakukan itu, sholat baru berkurban, maka perbuatannya sesuai dengan sunnah kami. Namun barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihan itu adalah daging biasa yang diberikan kepada keluarganya, bukan sembelihan sedikit pun. Yang keempat, termasuk hal yang harus diperhatikan adalah daging kurban dianjurkan untuk dibagikan sebagian, dimakan sebagian.
Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya, makanlah sebagian dari hewan kurban kalian dan berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara sebagian lagi. Juga dianjurkan kalau bisa membagi 3 daging hewan kurban itu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini diriwayatkan dengan sanad sahih bahwasanya Nabi SAW membagi hewan kurbannya menjadi 3, yaitu memberikan makan keluarganya sepertiga, kemudian memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiga lagi kepada orang yang minta-minta. Kalau seseorang misalnya menitipkan ke sebuah masjid, menitipkan kepada sebuah lembaga atau di luar kota, kemudian dia tidak bisa mengambil sebagian, maka tidak masalah. Karena ini adalah bagian daripada sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Juga seseorang masuk dalamnya boleh menyembelih sampai akhir hari tasyrik. Kalau hari ini tidak bisa, maka dia masih bisa 3 hari setelah hari ini, tepatnya besok, lusa dan hari setelahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih, kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Semua hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Juga saudaraku seiman, yang perlu diperhatikan dalam masalah sembelihan, harus yang pertama menajamkan pisau sembelihan, tidak boleh yang tumpul, termasuk tidak boleh menggunakan tulang yang ditajamkan. Sebagaimana hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda tentang masalah ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat kebaikan dalam setiap keadaan, dan kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisau-pisau kalian dan buatlah nyaman sembelihan kalian. Kata para ulama, yang dimaksud dengan membuat nyaman sembelihan adalah jangan diganggu kalau sedang makan, jangan diseret dengan cara paksa, jangan dipukul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seseorang yang akan menyembelih domba. Kemudian dia membaringkan domba itu dan meletakkan kakinya di atas lambungnya atau menginjak perutnya sambil dia mengasap pisaunya. Sementara domba itu melihat asahan pisau tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak lakukan ini sebelum itu? Apakah kau akan mematikan dia berulang-ulang? Maka ini tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Termasuk adab syar'i dalam berkurban adalah tidak boleh memperlihatkan hewan ya teman-temannya yang sedang disembelih. Kalau panitia atau teman-teman jadi panitia kalau lagi menyembelih sapi ataupun kambing, maka dianjurkan menutup dengan spanduk atau di tempat yang tidak terlihat supaya tidak berpengaruh pada kualitas dagingnya. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain atau tentang masalah adab yang lain adalah bagaimana seseorang menghadapkan sembelihannya ke kiblat, kemudian dia menyembelih dengan kedua tangannya sendiri atau dengan tangannya. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan menyembelih sendiri domba beliau. Juga dianjurkan membaca Bismillahi wallahu akbar dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Allahumma minka wa bika, ya Allah ini darimu dan untukmu. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Andai saja seseorang menitipkan kepada orang lain, maka orang yang menyembelihkan untuk orang lain juga dianjurkan membaca Bismillahi wallahu akbar dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu. Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari, kemudian menyebutkan nama orang tersebut. Andai saja seseorang itu menitipkan untuk keluarganya, misalnya Pak Ahmad dengan keluarganya, maka cukup kita mengatakan Ahmad dan keluarganya. Dan dalam penyebutan nama boleh menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa hadis teman-teman sebagai penutup yang berhubungan dengan masalah kurban ini, diantaranya harus diperhatikan adalah hadis sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, maka dia jangan sholat bersama kami. Artinya Nabi SAW sangat marah dengan umat Islam yang punya kemampuan lalu tidak berkurban. Juga Nabi SAW melarang untuk menjual sesuatu dari daging itu kecuali penerima resmi. Kalau kita yang sedang menyembelih nggak boleh lagi menjual apapun dari daging tersebut. Boleh memakannya dan membagikannya. Termasuk kulitnya tidak boleh dijual oleh pemilik kurban. Kalau orang yang sudah kita hadiahkan lalu dia menjualnya, itu hak dia. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga, barang siapa yang menjual kulit domba atau sembelihannya, maka tidak ada sembelihan baginya. Begitu juga teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah bagaimana seseorang mengikhlaskan niatnya dan berusaha untuk memilih yang terbaik dari hewan-hewan tersebut.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali untuk berikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran agama yang lurus. Juga dalam hadis Abu Daud kata Nabi SAW, Allah tidak akan pernah menerima amalan apapun kecuali yang ikhlas karenanya. Bukan karena mau dipuji menyumbang di masjid, bukan karena mau dipuji oleh tetangga atau kerabat, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Rugi harta yang sudah kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, waktu yang kita luangkan kalau hanya untuk manusia.